Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita melanjutkan di kitab Fawaid di bagian ketiga dari kitab ini, yaitu bahasan tentang faedah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian yang ketiga. Di bagian ini diangkat temanya adalah Al-Maghfiratu li Ahli Badr. Ampunan Allah bagi kaum muslimin, yaitu para sahabat yang ikut perang Badar. Sebelum kita mulai membaca buku ini, saya ingin memberikan gambaran atas apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Perang Badar memang terjadi pada tahun berapa? Tahun berapa? Perang Badar. Tahun kedua Hijriah. Jadi kisah Perang Badar. Ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tapi yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini dimulai dengan cerita seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kisah beliau ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya. Nah, kisah Hatib bin Abi Balta'ah ini berkaitan erat dengan kisah apa? Perang Badar. Nah, jarak antara kisah Hatib bin Abi Balta'ah dengan perang Badar berjarak kira-kira berapa? Jadi jaraknya 6 tahun. Artinya setelah perang Badar ya, ada 6 tahun di situ. Oke, bagaimana kisahnya? Kisah Hatib ibnu Abi Balta'ah ini terjadi pada berkaitan dengan rencana penaklukan kota Makkah. Ya, penaklukan kota Makkah. Ini makanya tahunnya tahun 8. Ya. Nah, di sini awal mula kisah Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat semua yang ada di Madinah untuk merahasiakan rencana penaklukan kota Makkah itu. Karena beliau ingin masuk kota Makkah dengan penuh damai. Beliau ingin masuk Makkah dengan penuh damai, tentram. Sehingga beliau tidak mau berita itu didengar oleh orang-orang Makkah, sehingga terjadilah seperti pada tahun 6 Hijriah, yaitu rencana mau umroh, mereka dengar malah dikira mau perang, sehingga kota Makkah diblokade dan sebagainya.
Jadi beliau tidak mau cerita ini, rencana itu bocor sampai ke sana. Karena beliau ingin masuk dengan penuh tentram. Nah, kisah Hatib bin Abi Balta'a ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Setelah beliau menyampaikan rencananya di hadapan para sahabat dan beliau meminta seperti itu, tiba-tiba beliau tentu mendapat wahyu dari Jibril, lewat Jibril. Ya. Atas wahyu itulah beliau memanggil 3 sahabat senior komandan perang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad Ibnul Aswad. Ini sahabat-sahabat luar biasa nih. Dipanggillah 3 orang sahabat ini. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat ini, pergilah kalian ke satu daerah namanya Raudah Khakh. Nama tempat. Pergilah kalian ke satu tempat namanya Raudah Khakh. Di sana ada seorang perempuan. Dia membawa sebuah surat. Ambil surat itu dan bawa kemari. Gitu. Pergilah 3 sahabat ini dengan memacu kudanya sangat cepat sekali. Tibalah di sana, dan Ali bin Abi Thalib yang bercerita, kami mendapati perempuan itu ada di sana. Sontak Ali mengatakan radhiyallahu anhu kepada perempuan itu. Ini yang versi riwayat Bukhari, ringkas ceritanya. Ali mengatakan, keluarkan apa yang ada di bajumu, kalau tidak pedang ini akan melepas pakaianmu. Ini ringkas cerita Bukhari. Nah, perempuan ini tidak berani, akhirnya mengeluarkanlah kertas itu. Dibaca oleh Ali, ternyata kertasnya ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu kertas ini dibawa dan perempuan ini pun dibawa. Sampai di Madinah, Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini wahai Hatib? Karena isinya memberitahukan rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Menaklukkan kota Makkah. Isinya membocorkan itu. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil, lalu ditanya, apa ini wahai Hatib? Beliau menjawab, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjelaskan lebih dulu. Demi Allah, tidak ada dalam diriku kekufuran. Tidak ada dalam diriku mengingkari apa yang telah engkau sampaikan. Tidak ada sama sekali. Saya memiliki keluarga di Makkah. Mereka, maksudnya orang-orang Ansor ini, juga sama punya keluarga juga di sana. Cuman mereka punya keluarga besar. Ada keluarga besar mereka yang melindungi keluarga intinya. Paham nggak? Melindungi keluarga intinya. Sedangkan saya tidak ada keluarga besar yang melindungi keluarga inti saya. Saya menyampaikan itu, meminta kepada masyarakat agar jangan mengganggu keluarga inti saya. Itu saja ya Rasulullah. Saya tidak ada niatan untuk kufur, mengingkari engkau, melawan engkau, tidak. Di situ memicu emosi seperti Umar bin Khattab marah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh dia. Kenapa? Karena dia mengkhianati siapa? Rasul SAW. Lantas beliau menjawab, sodak. Dia jujur ngomongnya. Dia udah jujur ngomongnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang ada di buku ini. Wa ma yudrika anna Allah attala'a ala ahli Badr. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tahukah kamu
wahai Umar, wahai sahabat yang lain, bahwa Allah telah menyaksikan para pejuang perang Badar. Allah tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Berarti yang dimaksud siapa? Hatib. Hatib bin Abi Balta'a ini ikut perang Badar di tahun kedua itu. Oke. Dan Allah sudah berfirman, ini firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa saja yang kalian suka, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Apa maksudnya? Berarti apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'a ini berarti apa? Apa? Diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Hatib ikut perang Badar. Nah, itu yang jadi tema besar di sini, ampunan bagi sahabat yang ikut perang Badar. Berarti ini menjelaskan tentang apa? Keutamaan para sahabat yang ikut perang. Paham sampai sini? Kalau sampai sini selesai sebetulnya. Cuman Ibnu Qayyim mau masuk ke dalam permasalahan. Ya karena ini disajikan ya kita bahas gitu kan. Nah, apa masalahnya? Ini makanya saya tulis. Di sini di hadits qudsi di sini Allah berfirman apa? Saya tulis Arabnya, i'malu. Ya kan? Di sini ada kata-kata i'malu. Apa kata i'malu ini artinya? Lakukanlah. Ya kan? Lakukanlah. Kemudian ada kalimat di sini apa? Ghafartu lakum. Apa artinya ghafartu lakum? Aku telah mengampuni kalian. Aku di sini siapa? Allah. Allah, aku telah mengampuni kalian. Oke. Di sini ada kata-kata i'malu, lakukanlah. Kenapa lakukanlah? Karena aku, yaitu Allah, telah mengampuni kalian. Sampai di sini oke ya, paham? Oke. Masalahnya ini adalah pada kata lakukanlah. Ini masalahnya di sini, jamaah. Ya, biar nanti ketika buku dibaca nggak repot. Masalahnya di sini, lakukanlah. Apa yang dimaksud dengan ini? Apa maksudnya? Lakukanlah itu. Maksudnya apa? Kapan mereka disuruh melakukan? Apakah itu? Apakah itu berlaku pada waktu lampau, paham? Atau berlaku seterusnya? Paham tidak? Belum. I'malu ma syi'tum. Lakukanlah terserah kamu. Maksudnya apa? Lakukan seterah kamu. Sebagian ulama bilang, lakukan setelah terserah kamu. Maksudnya itu perbuatanmu yang dulu-dulu, perbuatanmu yang tadi, yang sebelum ini, sebelum apa? Sebelum Rasulullah bersabda ini, perbuatanmu itu sudah diampuni semua. Adapun yang nanti, ya tentu belum tentu. Gitu loh. Paham? Paham? Nah,
Tapi pendapat ini ditolak, pendapat ini yang pertama ini. Ini ditolak pendapat ini. Sebelummu, kenapa? Loh, ini hadis berkaitan dengan kejadian apa? Hah? Hadis ini, mohon maaf, hadis ini berkaitan dengan kejadian apa? Kejadian di tahun 8 atau kejadian di tahun kedua? Hah? Bukan. Tahun kedua dong. Kan depannya bilang apa? Wa ma yudrika annallaha tala'a ala ahli Badar. Tahukah kamu bahwa Allah telah menyaksikan para pejuang Badar? Berarti ini berlaku buat siapa kata-kata ini? Buat pejuang Badar. Nah, dari pejuang Badar ini berlaku kata-kata ini. Paham? Jadi mereka yang ikut perang Badar dapat ini, kemuliaan ini, dosanya di. Oke, sekarang apakah itu berlaku pada waktu lampau? Kalau berlaku pada waktu lampau, harusnya kejadiannya berlaku pada tahun kedua dan sebelum tahun kedua dong. Padahal kejadian Hatib bin Abi Balta'a tahun. Nah, jarak antara perang Badar dengan kejadian ini ada berapa? Kok bisa? Berarti kan bukan lampau. Nyambung nggak? Nyambung. Nah, ini yang mau dibantah sama Ibnu Qayyim. Gitu loh. Ngerti ya? Nah, Ibnu Qayyim menekankan apa? Ini yang beliau tekankan. Ini maksud hadis itu. Bahwa itu berlaku apa? Seterusnya. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Dan juga ini pendapatnya Ibnu Hajar. Ini pendapatnya Ibnu Hajar. Di mana? Di Fathul Bari. Fathul Bari. Waktu menjelaskan di Sahih Bukhari ini. Paham? Jadi sahabat yang ikut perang Badar, jikalau di kemudian hari mereka berbuat salah, maka Allah akan memberikan apa? Ampunan. Paham sampai sini? Oke, ini yang benar. Kemudian muncul dari sini pertanyaan, apakah berarti perintah dan larangan itu tidak berlaku? Kan sudah diampuni sampai nanti. Apakah berarti perintah dan larangan buat sahabat yang ikut perang Badar nggak laku? Seperti yang muncul zaman sekarang akhirnya jadi apa? Wali katanya. Laku begitu? Nah, ini yang akan dibahas oleh Ibnu Qayyim. Faham? Paham nggak alurnya? Ini berlaku seterusnya. Oke? Timbul pertanyaan, kalau memang sahabat itu kemudian pun diampuni dosanya, berarti gugur dong perintah dan larangan. Kan sudah bersih, mereka ngapain berbuat lagi, kan gitu kan? Paham tidak? Nah, ini yang mau dijelaskan sama beliau. Sehingga prinsip ini juga akhirnya jadi bantahan kepada kalangan seperti Sufi yang mengatakan, oh ini tingkatannya levelnya tinggi, sudah wali, walaupun nggak sholat itu kan di mata kamu. Gitu loh. Sahabat itu begitu, tapi nggak begitu banget gitu loh. Nah, ini yang dijelaskan. Paham? Alhamdulillah. Fadal dibaca. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah. Amma ba'd. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa Idul Fawaid, ampunan bagi kaum muslimin yang ikut perang Badar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, tahukah kamu bahwa Allah telah menyaksikan para pejuang perang Badar? Lalu dia berfirman, lakukanlah apa saja yang kalian suka, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Banyak orang yang keliru memahami makna hadis ini, sebab mereka memahami makna hadis ini secara zahir, secara lahiriah saja, sehingga mereka menganggap orang-orang yang turut serta dalam perang tersebut boleh berbuat dan memilih apa saja yang disukai. Padahal pemahaman demikian adalah keliru. Nah, tuh yang terakhir ya, boleh ngambil kesimpulannya dulu yang ini. Ya ini salah nih, bukan berarti mereka bebas, nggak berlaku larangan-larangan sama mereka. Ini salah nih. Terus. Sebagian ulama diantaranya Ibnu Jauzi berpendapat bahwa sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukanlah tidak dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan di masa mendatang. Akan tetapi kata itu ditujukan kepada perbuatan yang pernah dilakukan. Dengan demikian, makna hadis ini menjadi perbuatan apapun yang telah kamu lakukan di masa lalu sudah aku ampuni. Nah, ini yang pertama. Paham? Pendapat yang pertama, bahwa maksud i'malu, lakukanlah. Itu bukan yang akan datang, tetapi itu yang lalu. Paham? Oke, terus. Ibnu Jauzi lantas menjelaskan ada dua hal yang menunjukkan pengertian ini. Pertama, jika yang dimaksud adalah perbuatan yang akan datang, maka seharusnya diiringi dengan pernyataan, niscaya aku akan mengampuni kalian. Kedua, Maksudnya paham? Kalau yang dimaksud itu juga yang akan datang, berarti seterusnya, Allah tidak akan mengatakan ghafartu lakum. Ghafartu lakum itu artinya aku telah mengampuni kalian. Kalau telah mengampuni kalian, berarti kejadiannya sudah. Ya. Kalau yang dimaksud itu seterusnya, bunyi hadis ini nggak begitu. Tapi bunyi hadis itu nanti akan berubah. Jadi apa? Sa'aghfiru lakum. Saya akan ampuni dosamu. Faham? Paham? Mas? Paham apa ngantuk, Mas? Paham ya? Kok setengah ngantuk gini? Oh, mohon maaf. Saya pikir itu. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Ini masih bicara pendapat yang pertama. Kedua, tanpa adanya penafsiran tambahan, maka lahiriah hadis ini menunjukkan pembolehan berbuat dosa. Padahal tidak ada yang berpendapat demikian. oke. Ini dalil kedua Ibnu Jauzi. Kalau itu yang dimaksud adalah yang akan datang juga diampuni, berarti maknanya boleh dong orang berbuat dosa. Berarti nggak berlaku dong larangan dan perintah. Karena berlaku yang akan datang juga. Ini dalilnya siapa? Ibnu Jauzi yang mengatakan maknanya itu adalah yang lalu, bukan yang akan datang. Oke, terus. Maka makna hadis tersebut berdasarkan pendapat ini adalah sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu karena kamu mengikuti perang ini. Akan tetapi pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Jauzi tersebut dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama yang lain dikarenakan dua hal pula sebagaimana penjelasan berikut ini. Nah, beliau menyatakan ini pendapat lemah. Gitu. Ini pendapat lemah. Ini bahasa halus ya. Bahasa halus, lemah. Kenapa? Nah, lihat, coba beliau uraikan di sini. Pertama, lafadz i'malu, lakukanlah, menunjukkan makna sebaliknya. Sebab lafadz i'malu ini ditujukan untuk perbuatan di masa yang akan datang atau akan terjadi, bukan untuk perbuatan yang telah terjadi. Nih, jadi kata i'malu itu maknanya bukan yang sudah, tapi i'malu, lakukan. Berarti berkaitan dengan apa? Yang akan datang. I'malu, mulai hari ini, besok, bulan depan, selama kamu hidup, lakukan. Terus? Bahkan meskipun sesudahnya disebutkan dengan lafadz yaitu faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Walaupun selanjutnya dikatakan aku telah mengampuni kalian. Aku telah mengampuni kalian.
Ini tidak kontradiksi. Paham tidak? Lakukanlah. Nanti setelah ini lakukan. Aku telah mengampuni kalian. Ini tidak kontradiksi. Kok bisa? Coba lihat. Yang notabene ditunjukkan untuk masa yang lalu. Hal ini tidak serta-merta menjadikan lafadz i'malu memiliki makna yang sama dengannya. Sebab kalimat qad ghafartu adalah sebuah pernyataan yang menegaskan adanya pengampunan pada masa yang akan datang. Konteks seperti ini disebutkan juga dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dua firman Allah di bawah ini. Paham? Jadi saya ulangi. Kata i'malu itu maknanya apa? Sebentar. Kata i'malu dalam bahasa Arab. I'malu. Maknanya apa? Lakukanlah. Berarti untuk kapan? Akan datang. Ya kan? Ini untuk akan datang. Kemudian kata ghafartu. Ghafartu. Artinya apa? Aku sudah mengampuni. Kata sudah mengampuni. Apakah ini artinya lampau apa akan datang? Wow. Dalam bahasa Arab, kata sudah mengampuni itu bermakna akan datang juga. Ayo, Pak. Saya sudah kasih. Itu juga bermakna akan datang. Maksudnya apa? Iya, bahwa itu yang akan datang itu pasti terjadi. Sehingga digunakan bahasa kata ganti lampau, dipakai kata ganti lampau untuk sesuatu yang akan datang dengan tujuan bahwa yang akan datang itu pasti terjadi, tapi dia menggunakan kata ganti. Paham? Paham atau enggak paham, Bu? Agak repot ya. Contoh di ayat ini, ata amrullah. Ketetapan Allah itu ata. Ata itu sama kalau diterjemahin bahasa Indonesianya telah datang. Apakah berarti ketetapan Allah itu dulu datang sekarang sudah enggak lagi? Ayo. Ketentuan Allah, ketetapan Allah telah datang. Apakah berarti dulu datang, nanti kemudian hari nggak datang lagi? Enggak. Dulu datang, nanti di kemudian hari pasti datang. Kok pasti? Iya. Ya, yang menunjukkan makna pasti itu apa? Menggunakan kata lampau. Kata lampau digunakan untuk akan datang. Kata lampau digunakan untuk akan datang. Tujuannya apa? Pasti terjadi. Litahaqquk wuqu', kata para ulama. Wah, dahsyat bahasa Arab ya. Yang nggak bahasa Arab nggak ngerti ini. Paham ya? Hati-hati, Bu, bisa jadi suami ibu itu ngerti sastra Arab. Jadi dia bilang apa? Iya, saya sudah nikah kok. Berarti maknanya apa? Dia ngompor dikit gitu kan. Enggak kayak di apa? Biar nggak tegang aja. Paham? Jadi Ibnu Qayyim bilang, saya di atas ini aku sudah mengampuni. Berarti ini juga menunjukkan apa? Sama, akan datang juga. Paham ya? Oke. Terus.
Konteks seperti ini disebutkan juga dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dua firman Allah di bawah ini, ata amrullah, ketetapan Allah pasti datang, maksudnya ketetapan Allah pasti akan datang, dan firman Allah wajah rabbuka, dan datanglah Rabbmu, maksudnya Rabbmu akan datang, serta ayat-ayat semisalnya. Kedua, konteks hadis ini sendiri menolak pendapat tersebut, sebab kemunculan hadis ini dilatar belakangi oleh kisah Hatib yang membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara perbuatannya itu merupakan dosa yang terjadi setelah perang Badar, bukan sebelumnya. Jadi bisa dipastikan bahwa yang dimaksud oleh hadis ini ialah dosa yang akan datang. Paham? Ya, konteks hadisnya juga nolak. Karena kejadian Hatib ini tahun 8. Berarti ada jeda, ada jarak antara perang Badar dengan kejadian ini 6 tahun. Berarti itu kan kejadian setelah. Kan? Oke, terus. Lalu apa maksudnya? Lakukanlah. Terserah kalian. Allah pasti akan mengampuni dosamu. Berarti kalau berbuat dosa di kemudian hari, sahabat ini diampuni. Apakah maknanya? Bahwa dosa, larangan, perintah gugur buat mereka. Nah, ini yang berikutnya dijelaskan sekarang. Menurut kami Ibnu Qayyim rahimahullah, wallahu a'lam, ungkapan ini ditunjukkan kepada suatu kaum, yakni para sahabat yang ditakdirkan Allah Ta'ala tidak akan menjadi murtad. Satu, bahwa sahabat yang ikut perang Badar tidak akan murtad. Ya, tidak akan. Jumlahnya berapa? Jumlah berapa sahabat yang ikut perang Badar yang mendapat kemuliaan yang hebat ini? Totalnya 319. Ya, yang semua, tapi yang ikut perangnya 312 aku nggak salah. Yang lain bantu ini, bantu ini, bantu ini. Ya. Sebanyak ini dapat kemuliaan kayak gini. Ya, mendapat kemuliaan seperti ini. Allahu Akbar ya. Satu, mereka nggak murtad. Terus berikutnya, mereka akan meninggal dalam keadaan masih memeluk agama Islam. Kaum tersebut boleh jadi melakukan dosa sebagaimana kaum lainnya. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak akan membiarkan mereka terus-menerus berbuat dosa. Dua, Allah tidak akan membiarkan mereka berbuat dosa. Terus, Dia Azza wa Jalla akan memberikan mereka taufik untuk bertaubat dengan tulus, beristighfar, dan berbuat kebajikan yang dapat menghapuskan berbagai kesalahannya. Allahu Akbar. Ya, mereka tidak murtad. Yang kedua, mereka tidak bisa lepas dari perbuatan apa? Dosa. Tapi yang ketiga apa? Allah akan berikan taufiknya, hidayahnya berupa apa? Kemudahan bagi mereka untuk berbuat amal. Dengan amal itu mereka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi apa? Mereka yang ikut perang Badar, ya udah diampuni dosanya terus. Jadi pemberian keistimewaan ini secara khusus kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan tidak kepada kaum yang lainnya. Karena faktor-faktor yang menyebabkan ampunan Allah tersebut benar-benar telah mereka miliki, sehingga mereka akan senantiasa diampuni oleh Allah. Apa itu ikut perang Badar? Satu. Kemudian apa? Mereka berjuang bersama Rasul SAW. Ini yang menjadikan mereka ini diampuni terus. Lihat, mereka berjuang bersama Rasul SAW terus. Berarti kan tidak persepsi yang tadi salah, berarti gugur dong dosa, berarti nggak melakukan. Enggak, mereka terus berjuang kok. Mereka terus beramal. Itu yang membuat dosa mereka akhirnya diampuni. Terus? Sekali lagi, hadis ini tidak menafikan bahwa jaminan pengampunan itu diperoleh karena mereka mewujudkan sebab-sebabnya. Lebih jauh, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka boleh meninggalkan perintah-perintah wajib karena adanya jaminan pengampunan dari Allah. Loh, tuh kan. Bukan berarti apa mereka boleh meninggalkan perintah, boleh mengerjakan larangan. Enggak. Nah, mungkin itu bisa dimaknain begitu. Bukan maknanya seperti itu. Ya, terus
Sebab seandainya pengampunan itu diperoleh begitu saja tanpa adanya keharusan untuk terus-menerus berupaya melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya, niscaya para sahabat tersebut tidak perlu lagi mengerjakan sholat, puasa maupun haji, termasuk pula menunaikan zakat dan berjihad. Sungguh hal ini mustahil terjadi. Ya, terus kok bisa sekarang ada orang ngomong gitu ya? Oh, ini levelnya sudah level bukan masyarakat awam, ini sudah wali, sehingga kewajiban itu apa? Gugur. Wah, ini sih kesesatan yang nyata. Terus? Selain itu, salah satu hal yang paling ditekankan dan diwajibkan Allah Ta'ala kepada manusia setelah berbuat dosa adalah bertaubat. Dengan demikian, jaminan akan adanya pengampunan seperti yang terdapat dalam hadis itu tidak menyebabkan orang yang dijamin bebas meninggalkan segala sebab yang dapat mendatangkan ampunannya. Jadi gini alurnya jamaah, ini kan sahabat kan? Oke. Kalau sahabat kan clear kan? Clear. Sekarang kalau umat Islam, oke, umat Islam, berarti ada apa pertama? Jaminan. Jaminan apa jemaah? Jaminan apa? Hah? Ampunan. Ini pasti tidak? Ya kan? Ini semua ini apa? Pasti. Ini pasti. Oke? Sekarang ada orang berbuat dosa. Berdosa. Ini juga pasti tidak orang berbuat dosa? Pasti kan? Namanya orang berbuat dosa pasti. Berarti orang yang berbuat dosa ini nanti pasti diampuni nggak sama Allah? Dosa ini ampunan. Orang yang berbuat dosa pasti apa? Diampuni kan? Menimbul pertanyaan, bagaimana? Kan gitu kan? Bagaimana? Caranya apa? Jawabannya adalah yang tadi itu. Apa? Terus menerus apa? Berbuat baik. Nah, ini jawabannya. Seperti apa? Taubat, ketaatan, ya kan? Maka ampunan ini akan terjadi semua ini. Jadi, jaminan Allah berarti benar tidak? Benar. Ya. Tapi kalau kita ingin ampunan, tapi kita tidak mau bertobat dan tidak mau berbuat kebaikan, apa terjadi ampunan itu? Ya enggak lah, mimpi namanya. Ya. Para sahabat ikut perang Badar. Nah, keikutsertaan mereka di perang Badar sendiri itu sudah jaminan. Paham? Berarti ini buat siapa? Khusus. Ini khusus buat mereka yang ikut perang Badar. Nah, jika di kemudian hari mereka berbuat salah, dosa, mereka ini dengan ikut sertanya perang Badar saja, Allah akan jadikan mereka sosok yang istiqomah. Oke, mereka ikut perang Badar. Ya, yang pertama, Allah akan jadikan mereka sosok yang istiqomah dalam iman dan ketaatan. Ini kemuliaan. Jika mereka berbuat dosa, yang kedua, maka Allah akan ampuni. Dengan apa? Sebab itu. Berarti sebabnya ada berapa? Satu atau banyak? Banyak. Sebab utamanya apa? Sebab utamanya apa? Ikut perang Badar. Sebab-sebab berikutnya apa? Ikut jihad-jihad yang lain. Ketaatan-ketaatan yang lain. Tadi sebutkan sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Ini sebab-sebabnya. Sehingga kalau mereka berbuat dosa berikutnya, clear karena sebab utama. Berarti kita umat Islam sepanjang masa, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah,
jaga ketaatan itu, taubat ketaatan, maka Allah akan senantiasa menjamin ampunan buat kita. Tapi kalau ada orang mengklaim, oh kan saya sudah level tinggi, sudah sampai pada tingkatan jaminan ampunan, berarti nggak perlu saya melakukan ketaatan lagi. Berarti ente sama setan apa bedanya? Ini bahasa saklek aja sudahlah. Nggak ada, sahabat nggak kenal itu. Sahabat masih sholat luar biasa berjamaah, sholat malamnya dahsyat, ya zakatnya, sodakonya, puasanya, jihadnya, amal solehnya, perjuangannya luar biasa sampai wafat mereka. Ya. Kemudian, Fadal. Hadis lain yang semakna dengan hadis di atas adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini. Seorang hamba melakukan suatu dosa, lalu dia berdoa, wahai Robku, aku telah berbuat sebuah dosa, ampunilah aku. Maka dia mengampuninya. Setelah beberapa lama ia berbuat dosa yang lain, lalu ia mengadu lagi, wahai Robku, aku telah berbuat dosa, ampunilah aku. Maka dia mengampuninya. Beberapa lama setelah itu, hamba tadi berbuat dosa yang lain lagi. Lalu ia kembali bersimpuh di hadapannya dan berkata, wahai Robku, aku telah berbuat dosa, ampunilah aku. Maka Allah berfirman, hambaku tahu bahwa ia mempunyai Rob yang dapat mengampuni dosa dan sanggup menyiksanya. Sungguhnya aku telah mengampuni hambaku, maka silakan saja ia berbuat apapun yang diinginkannya. Nah ini kalimat terakhir nih, bahaya nih kalau salah paham kan. Ya nih, silahkan saja ia berbuat apapun yang dia inginkan. Apakah maknanya dia bebas dari dosa, tak ada perintah dan tak ada larangan buat dia? Enggak. Maknanya sama hadis ini dengan yang di atas tadi. Maksudnya jaminan Allah akan ampunan dosa itu pasti akan selalu apa? Ada. Jaminan Allah. Pasti terus berlanjut. Kapan? Terus. Kapan? Selama Anda melakukan sebab-sebabnya itu. Selama Anda melakukan sebab-sebab. Kalau Anda nggak melakukan sebab-sebabnya, ya nggak mungkin jaminan itu akan ada. Ya, kita dengarkan azan dulu.
Ya, fadhal, dilanjutkan. Tinggal satu halaman. Bismillah. Hadis tersebut sama sekali tidak menunjukkan izin dari Allah Ta'ala kepada hamba tersebut untuk melakukan segala yang haram dan yang buruk. Akan tetapi yang hendak ditekankan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kali dia melakukan dosa, ia pasti akan bertobat kepadanya. Merupakan sebuah ketentuan yang juga berlaku bagi hamba-hamba lainnya yang berperilaku sama. Maksudnya tidak berbuat dosa terus-menerus dalam perbuatan yang sama gitu. Jadi kalau perbuatan yang sama, dia tidak akan melakukan lagi. Ini hamba yang beriman. Tetapi bisa jadi dia melakukan perbuatan dosa pada jenis perbuatan yang lain. Di situ Allah ampuni juga. Terus Hanya saja sosok hamba yang dimaksud dalam hadis ini telah ditetapkan akan mendapatkan ampunan tersebut. Sebagaimana ampunan tersebut telah ditetapkan bagi para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Begitu pula dengan orang-orang yang telah diberi janji surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang sudah diberitahukan bahwa dosanya telah diampuni olehnya. Tidak seorang pun dari mereka yang memahaminya sebagai sebuah pembolehan untuk berbuat dosa dan maksiat, atau pembolehan untuk meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. enggak ada sahabat yang punya pikiran begitu berarti dia bebas dari aturan Allah, enggak ada. Justru semakin apa malah mereka semakin taat dia dengan itu semuanya. Terus Sebaliknya, mereka justru semakin bersungguh-sungguh dan waspada setelah mendengar berita gembira itu, beramal lebih serius daripada sebelum mengetahuinya, seperti halnya 10 sahabat Nabi yang mendapatkan jaminan masuk surga. ya mereka dapat jaminan surga di awal-awal Islam loh. Di awal Islam sudah dapat jaminan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Wah, mereka justru menjadi orang yang selalu berada di soft terdepan dalam melakukan ketaatan. Terus Abu Bakar As-Siddiq misalnya bersikap sangat waspada dan khawatir. Demikian pula Umar, karena mereka tahu bahwa mereka jaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan mereka hilang kehormatannya, yaitu maksiat, melanggar hukum Allah. Dan mereka akan jaga diri dengan apa? Konsisten melakukan taubat dan ketaatan itu. Itulah yang menjadi sebuah jaminan kebaikan. Jadi kesimpulannya, selama seseorang itu istiqamah, teguh di atas tauhid, di atas sunnah Rasul SAW, di atas perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangannya, pasti Allah akan memberikan ampunan dan kebaikan buat dia. Pasti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. cek. Ya, tafadhol, Bapak yang mau bertanya atau ibu-ibu mengangkat tangannya. Bingung mau nanya apa ya? Ini cerita kemuliaan sahabat kan gitu kan. Dan juga faedahnya. Enggak ada orang yang gugur dari perintah. Itu enggak ada. Dengan dalih apapun. Oh ini wali kutub. Ini punya karomah. Ini cerita-cerita bohong semuanya. Ya, semua kebohongan-kebohongan yang dibikin-bikin oleh mereka yang hakikatnya adalah punya kemunafikan dalam hatinya. Apa itu? Males ibadah, lalu dimunculkannya kisah-kisah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Abu Bakar dijamin surga. Ya, sampai Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan di riwayat Bukhari, demi Allah kalian melihat kita ini nggak ada yang meninggalkan sholat berjamaah, nggak ada. Sakit pun dia harus dibopong oleh 2 orang karena dia tidak mau ketinggalan dari sholat berjamaah, nggak mau ketinggalan dia. Sampai kayak gitu. Padahal mereka dijamin. Jadi jaminan itu bukan berarti apa? Terbebas dari semua aturan, tidak. Justru jaminan itu menjadikan mereka semakin menjaga diri
Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Ada di WhatsApp, izin membacakan Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika hati kita merasa sempit karena dosa kita sendiri, lalu kita mulai bangkit untuk menjalankan ketaatan, lalu terjatuh lagi sampai terbetik di dalam hati kita meminta kematian terus-menerus. Apakah itu tanda bahwa kita akan meninggal sebentar lagi Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Pertama yang harus kita sadari jamaah, bahwa tidak ada di dalam Islam itu manusia yang suci, tidak ada. Siapa yang dimaksud manusia suci? Manusia yang bebas dari perbuatan dosa. Tidak ada. Jadi jangan kepikir bagi kita bahwa kalau kita ini sudah taubat, maka kita tidak akan terjebak di dalam perbuatan. Tidak ada. Yabna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak turunannya Adam, kalian berbuat dosa di siang dan di malam hari. Kullu bani Adama khata', setiap anak Adam itu dosa. Kita ini dosa, inilah manusia. Manusia itu berbuat dosa terus. Cuman manusia yang beriman, manusia yang pandai, manusia yang ingin terus mendapatkan jaminan ampunan Allah adalah manusia yang selalu bertaubat sama Allah. Ya. Oh, dia terjebak dengan dosa karena bisikan setan, dia akan taubat. Kemudian berbuat dosa lagi di perbuatan yang lain, dia akan taubat lagi. Sampai kapan kita taubat? Seterusnya. Karena memang taubat itu, kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, taubat itu adalah langkah pertama dari kehidupan kita. Taubat itu adalah kehidupan kita sepanjang hayat kita. Taubat itu adalah terakhir kita hidup di dunia. Artinya maksudnya apa beliau? Ingin beliau sampaikan bahwa taubat itu adalah sesuatu yang gak bisa terlepas dari kehidupan kita. Kita hidup adalah selalu bertaubat sama Allah. Kenapa? Karena kita banyak berbuat dosa. Saat itu jaminan akan ampunan Allah itu pasti akan tiba. Makanya apa? Inni atubu ilallah wa astaghfirullah. Saya saja Rasulullah SAW yang maksum apa? Istighfar dan taubat setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintah untuk taubat istighfar sebetulnya ditujukan kepada siapa pertama kali? Rasul SAW. Kemudian beliau akan menjadi contoh buat umatnya. Rasul SAW aja yang maksum taubat istighfar setiap hari. Terus kita merasa saya sudah taubat dari dosa. Kok masih terjebak lagi? Kok sudah taubat? Kok terjebak lagi? Aduh, kalau begini mending mati aja. Loh, gimana sih? Ya kan? Berarti taubat yang kita lakukan kemarin itu benar enggak? Ya kan? Berarti taubat kita ini perlu kita koreksi. Berarti nggak benar dong. Sampai kita tidak percaya begini sama Allah. Kan? Di jamaah, inilah yang harus kita sadari bahwa taubat itu nggak bisa lepas dari diri kita. Dan sisi lain apa? Yang lebih utama lagi adalah kita harus kenal sama Allah. Bahwa Allah itu menjamin ampunan, maaf, diterima taubat bagi hambanya. Kenapa? Karena memang itu sifat Allah kok. Allah punya sifat apa? Mengampuni dosa. Allah punya sifat menutupi dosa. Menghapus dosa. Allah punya sifat menerima taubat. Itu sifat Allah. Berarti itu selalu bahaya. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, pasti semua itu akan menjadi apa? Ringan. Ringan. Kenapa? Allah ampuni. Allah kasih jalan keluar. Karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya secara langsung? Mahat, Ibu. Udah, mau nanya. Silakan, Bu. Mana mic-nya? Itu yang di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz tadi dikatakan orang yang ikut perang Badar sahabat akan diampuni dosanya. Bagaimana dengan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah? Itu kan kagak banyak sahabat juga yang terbunuh di Iya. situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah para sahabat itu semua masuk surga? Jawabannya apa? Iya, wa kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat itu dijamin surga. Lantas bagaimana dengan konflik antar sahabat? Perang Jamal, perang Siffin. Jawabannya apa? Jawabannya kalau Anda ingin mempelajari itu silahkan. Tapi kalau Anda ingin tenggelam di dalam konflik dengan para sahabat, itu tidak boleh. Anda mau belajari itu boleh, nggak apa-apa. Biar apa? Biar kita tahu sejarah, biar kita tidak dijadikan korban oleh, sehingga kita tidak dibohongi oleh mereka semuanya. Boleh. Tapi kalau kita masuk di dalam ranah konflik itu sendiri, kita tidak boleh. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, ciri ulama ahlu sunnah adalah apa? Diam dari konflik yang terjadi di antar para sahabat. Kenapa? Karena semua sahabat itu dijamin. Anda mau bicarain mereka yang dijamin surga, siapa lo gitu loh. Mereka ini dijamin surga. Ya. Tapi kalau Anda bertanya, lantas kok bisa Ustadz itu terjadi? Nah, itulah yang harus Anda pelajari di sejarah. Siapa yang bermain di tangan-tangan berdarah di sini? Ya, itu bukan sahabat, ini semua dijamin surga. Muawiyah, sahabat dijamin surga. Ya kan? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dijamin surga. Aisyah, istri Nabi. Ya kan? Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Sahabat dijamin surga semuanya. Semua dijamin surga. Yang perlu kita pertanyakan, ini kompornya siapa? Ya kan? Pasti ada apa? Ada kompornya, ada tangan kotor, ada tangan-tangan yang darah di sini yang bermain di situ. Ini yang kita pelajari, bukan kita ngorek-ngorek sahabatnya, mereka dijamin surga kok, ya kan? Nah itulah wallahu a'lam. Jadi nggak perlu kita membicarakan konflik di antara para sahabat. Kita membicarain apa? Membicarain mereka yang dijamin surga kok. Yang harusnya yang kita bicarakan apa? Apa yang menjadikan mereka itu mulia? Sebab-sebab apa yang menjadikan mereka itu mulia? Apa petunjuk mereka? Apa tuntunan mereka? Agar kita bisa ikutinya. Konfliknya nggak usah. Ya. Ada lagi?